Ya, selamat siang. Selamat datang untuk peserta yang sudah hadir di seminar atensi. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Nah, hari ini kita mengambil tema untuk seminar atensi hari ini, temanya cerdas dengan bermain. Wah, ini pasti seru nih. Dari temanya aja udah seru gitu ya. Hari ini kita ditemani oleh narasumber dengan Ibu Yelia Dini Puspita, MPC psikolog. Beliau ini adalah psikolog anak remaja. Beliau praktek di 3 tempat. Yang pertama, kita menyapanya dengan nama Ibu Dini. Ya, Ibu Dini ini praktek di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Biasanya orang mengenalnya LPTUI yang ada di Salemba. Kemudian Ibu Dini juga praktek di Klinik Kancil. Klinik Kancil ini ada di Jalan Duren 3 di Jakarta Selatan. Kemudian satu lagi Ibu Dini juga ini sebagai psikolog anak dan remaja di Sekolah SIF Al Fikri di Depok. Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama lagi, kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam, Bu Eva. Saya panggil Bu atau Eva aja nih. Kita teman dari kuliah soalnya ya. Betul, kita ketemu. Lama nggak ketemu, kita ketemu di sini ya. Iya. Oke, boleh bebas panggil apa aja. Bu Dini, terima kasih. Sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya yang akan diberikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua peserta yang hadir di hari ini ya, Bu Dini ya. Amin, amin. Oke, ini Bu Dini memaksakan diri untuk hadir. Sebetulnya ada klien juga, ada jadwal klien jam 10. Oke, silakan Ibu Dini. Saya serahkan nih untuk waktu dan tempatnya. Monggo. Baik, terima kasih Eva. Selamat pagi Ibu-ibu. Saya lihat ada Bapak juga nih kayaknya ya. Pak Gentur Yudo. Nah, ini Bapak-bapak atau Bapak-bapak ya? Bapak ya. Selamat pagi, hari Sabtu pagi-pagi kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Hari ini kita mau ngobrol tentang bermain, ya, Eva ya. Oke, nah ini ada beberapa teman saya juga nih, teman-teman dari kuliah. Senang sekali bisa ketemu, ada Lina, ada Ade. Ya, kita ngobrol sama-sama di sini, nanti bisa kita sama-sama sharing juga, berbagi pengalaman juga. Halo Ade. Baik ya, kita mau ngobrol tentang bermain nih Eva. Nah, kalau dengar kata bermain tuh kok kayaknya ingatnya masa kanak-kanak ya. Iya betul, betul. Padahal kan bermain itu sebetulnya nggak hanya masa kanak-kanak ya. Sampai sekarang aja saya masih senang main loh. Ya, sampai tua-tua begini masih senang bermain. Tapi memang ketika kita ingat kata bermain, kita ingatnya masa kanak-kanak. Dan sekarang saya pengen ngajak ibu-ibu dan bapak yang ada di sini untuk kita ingat-ingat lagi masa lalu nih. Waktu kita masih masa kanak-kanak. Mainan atau kegiatan bermain apa yang paling berkesan waktu masa kecil kita? Coba diingat-ingat lagi. Kalau saya ini, Bu Dini, kalau saya ini seneng banget main karet. Main karet? Iya betul. Yang lompat-lompat itu? Iya betul. Itu karena sama. Tinggi, betul, karena saya posisi badannya tinggi kan. Saya jago banget tuh. Nah, kebalikan ya. Kalau saya karena pendek, jadi saya nggak nyampe-nyampe tuh. Kalau yang udah yang sepenggal atau apa tuh ya, yang tangannya diangkatin. Sama. Kita mainnya masih sama ya, Pak ya, main karet. Nggak di rumah, nggak di sekolah, mainnya main karet aja. Oke. Nggak tahu anak-anak sekarang masih main nggak tuh ya main karet ya? Sedikit sekali mungkin ya. Sedikit ya, masih ada tapi sedikit. Oke, kalau saya, nah Eva paling berkesan main karet. Saya dulu main karet juga. Saya ada lagi Pak yang paling berkesan itu waktu kecil, saya senang banget main di pohon, manjat pohon. Jadi di rumah saya itu, di halaman rumah saya itu ada pohon jambu air. Nah, pohonnya lumayan besar, tapi dia gampang dipanjat. Jadi besar tapi pijakannya tuh rendah gitu. Jadi saya senang banget main di pohon itu, dan pohon itu bisa jadi rumah saya. Ada ruang tamunya,
ada ruang makannya, ada kamar tidurnya di pohon itu. Jangan bayangin bahwa pohon itu ada rumah pohon yang cantik-cantik yang kayak kita suka lihat di film-film Amerika itu ya. Nggak ada rumah pohonnya. Cuma rumah pohonnya itu cuma dalam hayalan saya aja. Jadi tiap hari itu saya manjat pohon, terus saya main aja di situ gitu. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang saya ajak kakak saya, terus nanti dia ngerecokin. Terus kadang-kadang kita masak bareng-bareng di dapur di rumah pohon itu seneng banget, berkesan banget. Nah sekarang nggak tahu nih anak-anak masih pada suka manjat pohon nggak ya? Kayaknya pohon-pohon juga pada jarang sekarang ya. Iya betul, banyaknya ini Bu Dini biasa. Gini-gini ya. Oke, main pohon tapi di sini. Betul. Oke. Dulu saya juga dekat rumah saya itu ada lapangan badminton. Dan di perumahan saya itu banyak anak-anak yang seusia. Ya kira-kira 3 tahun di atas, 3 tahun di bawah saya. Jadi kalau malam minggu itu hari Sabtu, hari Minggu. Dulu hari Sabtu saya masih sekolah ya. Pulang sekolah sampai malam minggu itu kita main di lapangan situ. Biasanya main galasin. Tahu galasin nggak, Pak? Tahu banget, Oh, tahu ya. banget. Sodor. Itu seru banget. Pernah main galasin ya, Lina ya. Oke. Suka main galasin, main bentengan, terus main tak umpet. Nah, seru banget. Boy-boyan ya. Boy-boyan. Nah, itu saya nggak bisa tuh main boy-boyan itu tuh. Nggak bisa. Jadi saya jadi anak bawang deh kalau yang main gituan. Cuma nontonin doang. Ya. Ya, itu masa-masa bermain yang buat saya berkesan banget ya. Dan nggak sampai sekarang tuh masih ingat dan rasanya pada saat itu tuh masih ingat banget gitu. Nah, itu masa kanak-kanak. Nah, beranjak mulai kelas 5-6 SD ya udah jarang keluar rumah ya, mainnya lebih banyak di rumah. Kemudian SMP kita juga udah mulai masih main, cuma bentuk mainnya juga udah berbeda. Saya kira bermain itu juga mengikuti usia juga ya, ada perubahan-perubahannya juga. Nah, kalau kita lihat tadi di masa kanak-kanak, saya yakin semua juga punya pengalaman yang mengesankan di masa kanak-kanaknya ya dengan bermain. Ada hal-hal tertentu yang pasti diingat sampai sekarang. Kenapa sih anak-anak suka bermain? Karena memang dunianya ya, memang masanya. Masa anak-anak itu adalah masa bermain. Dan ternyata bermain itu memang penting. Terutama buat anak-anak yang usia dini. Gitu. Usia dini itu penting banget bermain. Saya mau share screen ya, Eva ya. Oke, silakan. Boleh ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kenapa sih bermain itu penting buat anak-anak? Oke. Ya, sudah muncul. Oke, udah muncul ya, kelihatan ya. Nah, jadi anak-anak suka bermain karena memang dunianya, karena mereka memang sedang masanya bereksplorasi, sedang masanya pengen tahu segala hal, dan memang penting. Kenapa penting bermain di usia anak-anak ini? Karena sebentar ya. Nah, kalau kata Albert Einstein, play is the highest form of research. Jadi ternyata bermain itu kata si Albert. Kenal Albert Einstein dong ya? Jadi katanya bermain itu adalah bentuk tertinggi dari riset, penelitian. Percaya nggak sama kata-katanya si Albert Einstein ini? Nah, kalau Pak Albert yang bicara sih saya percaya. Nggak percaya ya Pak ya? Oke. Jadi kalau saya amati, coba pernah nggak ibu-ibu dan bapak di sini mengamati ketika anak-anak bermain? Bermain yang sederhana aja. Misalnya anak saya tuh lagi suka, anak saya yang kecil ya, lagi suka main foam board. Tahu kan foam board tuh yang board yang ada bentuk-bentuknya. Nanti kemudian dia cocokkan bentuk yang mana nih yang sesuai itu ya. Itu kan permainan yang sederhana banget sebetulnya ya. Tapi ketika anak mulai memainkan itu, kalau diperhatikan itu sebetulnya ada proses yang ke arah proses saintifik. Keren nggak? Proses saintifik loh, main foam board doang yang kadang-kadang cuma 3 bentuk, cuma bentuk lingkaran, segitiga, dan segi 4. Karena di situ kalau saya lihat anak saya gini, ketika main itu dia akan amati si, aduh saya nggak bawa ya, apa namanya, potongan bentuknya itu.
Dia lihat-lihat gitu ya. Kemudian dia nanti cari di kotaknya itu mana yang cocok. Itu proses mengamati kan. Dia ngeliat-ngeliat itu dia proses mengamati. Kemudian mungkin ketika proses mengamati itu dia bertanya-tanya mungkin dalam benaknya ya. Ini apa sih bentuknya gitu ya. Ini yang mana sih tempatnya yang cocok nih gitu. Nah itu udah proses kedua tuh. Proses bertanya. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dia mulai coba-coba. Sini pas nggak ya? Di sini pas nggak ya? Nah itu kan sebetulnya proses mengumpulkan informasi. Sampai akhirnya dia taruh gitu. Oh ternyata nggak cocok. Gitu ya. Itu sebetulnya proses analisa sederhana. Sampai akhirnya dia ketemu tempatnya, dan itu dia membuat kesimpulan di situ. Dan oh di sini tempatnya gitu ya. Mungkin itu yang muncul dalam benaknya. Jadi permainan yang sederhana aja sebetulnya dalam prosesnya itu sudah melibatkan proses saintifik, di mana anak mengamati, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaannya itu hanya disimpan dalam benaknya, kadang-kadang dia tanyakan, Bu ini mana sih Bu? Gitu ya kalau kita amati anak-anak. Kemudian dia ada proses dia mengumpulkan informasi, dia analisa, sampai akhirnya dia membuat kesimpulan dan dia komunikasikan kesimpulannya itu. Komunikasikan kesimpulan bisa dalam bentuk dia ungkapkan gitu ya. Oh yang ini ya Bu, oh aku berhasil misalnya, itu dia ungkapkan kesimpulannya. Atau ya sudah dia hanya diam aja, tapi kita bisa lihat dari hasilnya bahwa dia sudah menyimpulkan dari permainan itu gitu. Jadi percaya ya bahwa bermain adalah bentuk tertinggi dari riset, penelitian. Nah, kalau kita bicara penelitian ada validitas, ada reliabilitas. Main si Formbot itu ada validitasnya juga loh. Nanti sama dia dikeluarin lagi tuh potongan-potongannya. Dia cobain lagi di tempat yang sama. Oh yes, valid. Bener nih. Gitu ya. Reliabilitas, besoknya dia cobain lagi tuh. Oh ya, reliable. Kemarin aku taruh di sini, sekarang aku taruh di sini, masih sama gitu ya. Jadi itu adalah proses saintifik. Saintifik yang tentunya sederhana untuk sesuai dengan usia anak-anak gitu ya. Oke, jadi saya percaya ya Faya, kita sama-sama percaya si Albert Einstein ini ya. Iya, setuju, agree. Setuju ya. Oke, lalu sekarang apa namanya? Kenapa bermain itu penting buat anak-anak? Bermain memberikan manfaat bagi perkembangan berbagai aspek kemampuan si anak, baik aspek kognitifnya, aspek kognitif itu kemampuan berpikir, aspek sosial emosinya, juga aspek motorik. Kalau tadi saya suka manjat pohon, itu motoriknya terasa banget tuh, manjat pohon. Terus nanti ya, saya ingat banget itu saya belajar turun dari pohon dari yang hati-hati banget, sampai akhirnya saya bisa lompat loh dari dahan yang tinggi itu. Gitu ya. Motoriknya terasa banget tuh dengan manjat pohon. Nah, bermain memberikan banyak sekali manfaat bagi anak-anak. Kalau dari perkembangan kognitif, dari perkembangan kemampuan berpikirnya tadi, dari proses bermain itu dia akan terasah keterampilan kognitifnya. Misalnya melakukan identifikasi. Oh, ini yang namanya bentuk lingkaran. Ini yang namanya bentuk segitiga. Ini yang namanya bentuk segi empat. Gitu ya. Kemudian dia bisa mengklasifikasi. Oh, ini yang warnanya merah nih aku kumpulin di sini semua. Ini yang warnanya biru nih. Oh, ini yang bentuknya kayak gini aku kumpulkan di sini, yang bentuknya kayak gitu ya. Ada proses klasifikasi. Ada proses observasi yang tadi dia mengamati dulu, dia lihat-lihat gitu ya. Ada proses diskriminasi, membedakan. Oh, kalau yang lingkaran ini ternyata beda sama yang segitiga gitu ya. Itu proses diskriminasi. Proses memprediksikan, kira-kira nih kalau aku taruh di sini pas nggak nih? Proses analisa, membuat kesimpulan, membandingkan sebab akibat. Nah, ini proses-proses ini secara tidak disadari akan berkembang melalui kegiatan bermain. Bahkan dalam kegiatan bermain yang sederhana sekalipun. Ya. Kemudian lewat bermain ini juga anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan baru, bisa mengembangkan pengetahuannya.
Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tahu sedikit jadi tahu lebih banyak lewat aktivitas bermain. Mereka juga belajar untuk memecahkan masalah. Misalnya tadi ini kok yang bentuk yang kayak gini nih nggak pas nih di sini nih, di mana ya? Saya lihat anak saya sekarang ada yang masih kecil, ketika dia main foam board nggak pas itu dia paksakan terus dibanting itu dia lempar itu si kepingannya karena dia masih di bawah 2 tahun usianya. Dia lempar. Nah, dia belum bisa memecahkan masalah nih saya pikir ya. Tapi kemudian besoknya dia coba lagi, akhirnya dia ketemu caranya. Dia sendiri yang menemukan caranya. Gitu. Jadi lewat proses bermain bahkan yang sederhana pun anak bisa belajar untuk memecahkan masalah. Mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas di sini ada proses mengembangkan ide-ide. Menemukan ide-ide baru gitu. Kalau lihat anak-anak bermain itu luar biasa. Biasanya ide-idenya nggak terpikir oleh kita ya. Kok bisa sih kamu mikir kayak gitu. Kadang saya lihat anak saya main suka amazing sendiri. Kok bisa sih dia jadi begini gitu ya. Jadi lewat proses bermain bisa mengembangkan kreativitas dan tentunya kemampuan bahasa. Gitu. Terutama kalau kita banyak memberikan stimulasi untuk komunikasi dalam proses bermainnya. Nah ini baru satu aspek manfaat terhadap aspek kognitif. Belum lagi terhadap aspek-aspek lainnya. Terhadap perkembangan sosial emosi juga ada manfaatnya. Ya, mengembangkan kemampuan dia untuk melakukan interaksi sosial. Ya, anak yang sering main dengan teman sebayanya biasanya keterampilan interaksi sosialnya semakin tergali. Nah, mungkin kalau di masa pandemi ini kita agak batasi ya untuk interaksi sosial, tapi bisa kita fasilitasi dengan interaksi dengan orang-orang di sekitar rumah. Kemudian kemampuan untuk regulasi emosi, untuk mengatur emosinya. Biasanya kalau main itu tadi, kalau gagal gitu ya, gimana nih dia mengelola emosinya? Bisa tetap tenang nggak? Atau dia cenderung mudah marah misalnya. Nah, lewat aktivitas bermain nanti anak akan belajar untuk melakukan regulasi emosi, mengelola emosi. Kemudian di sana juga bisa mengembangkan inisiatif. Inisiatif itu adalah ada pemikiran-pemikiran atau ada ide-ide baik dalam inisiatif memecahkan masalah atau inisiatif untuk melakukan sesuatu hal gitu ya. Akan muncul juga inisiatif. Regulasi diri, kepemimpinan, empati dan kepedulian pada orang lain gitu ya. Itu juga akan bisa terfasilitasi, akan bisa berkembang lewat kegiatan bermain. Juga yang sifatnya adalah belajar. Sorry, ini saya agak ketutupan ini kok ininya nih ya. Apa namanya? Belajar peran. Oh, ini ya. Belajar peran. Belajar peran ini maksudnya apa? Belajar peran dia sebagai perempuan, belajar peran sebagai laki-laki, gitu ya. Biasanya kalau mulai 4 tahun itu dia suka pakai baju ibunya. Yang perempuan ya suka pakai sepatu ibunya, suka ngikutin gaya ibunya gitu, karena dia ngeliat ibunya. Nah itu belajar peran sebagai perempuan. Atau yang laki-laki belajar peran sebagai laki-laki. Kemudian belajar peran kalau lagi main pura-pura tuh, main rumah-rumahan misalnya ya, dia belajar peran jadi ibu, belajar peran jadi bapak, gitu ya. Belajar peran jadi anak di situ kadang-kadang gitu kan. Jadi proses bermain itu bisa mengembangkan kemampuan anak dalam belajar peran. Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau anak laki-laki boleh nggak sih main boneka? Kalau sekali-kali sih nggak apa-apa ya, dia harus kenal juga benda boneka tuh apa sih. Oke, nah boleh dong. Boleh dong ya, boleh dong. Laki-laki boleh lah main boneka. Kenapa? Karena nanti si laki-laki ini kalau sudah dewasa dia akan jadi bapak ya. Insya Allah ya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan dia jadi bapak. Insya Allah dia akan punya anak. Ya kan? Terus gimana dia belajar menangani si anaknya nih? Kalau nggak dari si boneka-boneka itu di masa kecil ya gitu kan? Oke, jadi laki-laki boleh main boneka hanya sesuai dengan perannya. Artinya tetap ketika proses bermain disesuaikan dengan peran laki-laki dalam
berinteraksi dengan si boneka ini. Misalnya bonekanya dijadikan anak. Ketika dia mulai mimicking, tahu ya, mimicking tuh niru-niru gitu. Mulai niru-niru menyusui, nah itu kita harus stop. Oh no, anak laki-laki tidak menyusui. Yang menyusui itu anak perempuan. Ya, kadang-kadang suka gitu kan. Kadang-kadang dia lihat ibunya menyusui adiknya misalnya, atau ada tantenya menyusui sepupunya, kemudian dia coba-coba dia ambil boneka, dia menyusui. Nah, di sini adalah proses belajar peran. Laki-laki boleh main boneka, dia boleh gendong bonekanya. Hanya ketika dia memerankan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan, di situ kita kasih pemahaman. Laki-laki tidak menyusui, gitu ya. Oke, di sini bagaimana bermain itu bisa mengembangkan sosial dan emosi anak. Kemudian dari aspek motorik juga tadi kita sudah sedikit bahas, bisa mengembangkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, koordinasi mata dan tangan, kecepatan dan kecekatan, perencanaan gerak, dan banyak banget. Motorik kasar, motorik halus, semua bisa terfasilitasi lewat perkembangan motorik. Gitu. Nah ini teman saya yang di sini juga nih, Ciptanti Parsaulina, ini menguasai banget nih masalah sensori motorik ya. Fa, boleh loh diundang buat ngobrol tentang sensor motorik. Yang dijadwalkan nanti. Ya. Oke. Wah, ngasih ide nih beneran nih. Karena saya terbantu banget sama Bu Lina ini dalam mengidentifikasi masalah motorik di anak saya dulu waktu kecil. Ingat banget Bu Lina ini jeli banget dalam observasi. Bu Lina pakarnya nih. Pakar banget. Ini masih belajar. Oke, jadi tadi ya contohnya ya, ketika kita bermain, aktif, bergerak, di situ kita mengembangkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh dan sebagainya. Termasuk juga sensor motoriknya. Sensori, motorik, sensori itu adalah indera, kemudian motorik adalah gerak gitu. Jadi di sini termasuk main yang kotor-kotor dan sebagainya itu mengembangkan kemampuan sensor motorik anak. Oke, tadi kalau kita lihat manfaatnya banyak sekali ya, dari aspek kognitif dia bermanfaat untuk mengembangkan aspek sosial emosi, motorik juga bermanfaat. Kegiatan bermain ini juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan motorik. Terus apa sih bedanya main sama bekerja? Nah, kalau bermain itu dia ditentukan oleh diri sendiri. Jadi main itu yang menentukan adalah si anak itu sendiri, merupakan pilihannya dia sendiri dan dia yang mengontrol nih berapa lama aku main gitu ya. Kayak saya tuh main di pohon tuh bisa lama banget sampai dipanggil-panggil sama ibu saya untuk makan dan saya sebel banget gitu. Oke. Jadi anak mengontrol sendiri berapa lama dia ingin bermain, dia yang membuat tujuannya sendiri dari permainan yang dilakukan. Ini kita bicara tentang bermain bebas di rumah ya. Kecuali kalau bermain di sekolah biasanya ada strukturnya, waktunya dibatasi, tujuannya diarahkan gitu ya. Kenapa ada strukturnya? Karena memang di sekolah sudah dirancang sedemikian rupa permainan yang disediakan akan mengasah kemampuan tertentu gitu. Jadi ada target-target yang harus dicapai, target-target yang ingin dicapai melalui kegiatan bermain. Itu kalau di sekolah. Sedangkan kalau di rumah bermain bebas ya seperti ini, ditentukan dan diarahkan oleh diri sendiri. Itu merupakan pilihan anak sendiri dan anak sendiri yang menentukan berapa lama dia ingin bermain. Kemudian kalau bekerja, bedanya bermain dengan bekerja adalah kalau bekerja itu ditentukan dan diarahkan oleh orang lain. Jadi kalau kita nih orang tua udah mulai mengarah-arahkan si anak ini, nih bikin jembatannya pakai yang ini nih, misalnya ya, misalnya lagi main lancang bangun nih. Nih Kak, bikin jembatannya pakai yang ini. Nggak mau, itu aku nggak mau yang itu. Kalau yang itu nggak bisa Kak, itu terlalu kecil. Nah, ini jadinya yang main siapa ya? Kayaknya yang main orang tuanya ya. Anaknya kerja gitu. Orang tuanya ya. Orang tuanya pengen main kayaknya itu. Oke. Jadi itu bedanya main dengan bekerja. Kalau bekerja ditentukan dan diarahkan oleh orang lain. Sedangkan bermain diarahkan oleh anak itu sendiri. Gitu. Nah, ini ada tahapan bermain. Tahap bermain secara sosial ya, ada solitary play,
kemudian onlooker play, parallel play, associative play, kemudian cooperative play. Ini tahapan bermain sampai anak dari sekitar usia 2 tahun sampai 6 tahun. Solitary play itu apa? Ini bermain soliter itu adalah ketika anak main tapi dia hanya mainnya sendiri. Jadi dia nggak tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu. Asik aja main sendiri, soliter. Ini biasanya muncul di anak sampai 2 tahun lah ya. Jadi masih wajar kalau anak-anak sekitar 2 tahun itu mereka mainnya masih sendiri, belum ada interaksi dengan orang lain gitu ya. Kemudian onlooker play itu di sini dia mulai ngeliat-liat nih. Ada temennya main di sebelahnya, dia mulai lihat-lihat gitu ya. Tapi belum ada interaksi yang sifatnya intensif. Parallel play, mereka biasanya duduk barengan, memainkan mainan yang sama, tapi masih sendiri-sendiri. Interaksinya juga masih belum intensif gitu. Sedangkan associative play di sini sudah mulai ada interaksi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tetapi tujuannya masih beda. Artinya mereka belum punya tujuan yang sama gitu ya. Jadi di associative play ini sudah ada interaksi. Main balok misalnya ya bareng-bareng gitu, terus saling sharing misalnya, sudah ada interaksi, kita bikin ini yuk, bikin itu yuk. Nah, tapi pada akhirnya mereka mainnya sendiri-sendiri aja gitu ya. Belum punya tujuan bermain yang benar-benar sama sampai akhir. Cooperative play baru ini mereka main sama-sama, bekerja sama, dan ada tujuan sama-sama yang mau dicapai. Gitu. Ini tahapan bermain secara sosial. Jadi kalau anak di usia 3 tahun masih belum bisa bekerja sama, masih belum bisa membangun sama-sama sama temennya, it's okay, nggak apa-apa, itu masih normal, masih wajar karena bermain pun ada tahap-tahap perkembangannya. Gitu. Nah nanti cooperative play ini mulai muncul sekitar 5-6 tahun. Baru bisa kita ajak anak untuk bekerja sama dengan temannya. Oke, ini tahapan bermain. Kemudian, nah sekarang kita lihat di sini ya. Sekarang tuh kan masih abad 21 ya Pak ya? Masih ya, oke. Jadi anak-anak di abad 21 ini mereka dituntut untuk terampil dalam beberapa hal. Mereka dituntut untuk terampil dalam berkomunikasi. Mereka dituntut untuk bisa berpikir kreatif. Ini tantangan mereka ya. Ini tantangan mereka nanti ketika 10-20 tahun ke depan mereka masuk ke dunia kerja, mereka harus punya kemampuan skill, keterampilan berkomunikasi, punya keterampilan berpikir kreatif, punya keterampilan berpikir kritis, dan bisa berkolaborasi. Komunikasi itu dia bisa menyampaikan pikirannya dengan jelas, dengan berbagai cara. Kreatif itu dia bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian berpikir kritis itu bisa menggunakan logika dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sementara kolaborasi adalah bisa bekerja sama. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau kembali ke temanya, cerdas dengan bermain, anak-anak kita ini nanti ketika mereka dewasa, mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan ini. Sedangkan kalau kita amati, mereka sekarang kan waktunya banyak sekali dihabiskan untuk bermain, gitu kan? Nah ini PR nih buat kita sebetulnya, bagaimana bisa memanfaatkan aktivitas bermain ini sehingga aktivitas bermain bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan ini, kemampuan-kemampuan yang memang harus mereka miliki untuk kehidupan mereka. Caranya gimana? Kira-kira bisa nggak nih? Nah, Albert Einstein aja bilang kok bermain itu adalah proses penelitian kok, pastinya bisa ya, karena meneliti itu proses penelitian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan ada proses-proses kolaborasi juga yang dilakukan. Oke, kita lihat. Nah, gimana caranya? Tentunya perlu peran dari orang tua. Apa peran kita sebagai orang tua? Nggak usah banyak-banyak deh ya, peran kita pertama tuh terlibat. Kalau anak main tuh coba kita terlibat deh. Terlibatnya kayak apa? Apa kayak tadi kita mengarahkan, nih Kak, bikin jembatannya pakai nih Kak. Kak itu pohonnya diwarnain hijau aja tuh Kak. Kalau pohon kan warnanya hijau, kok kamu warnanya merah sih? Masih ada nggak ya kayak gitu ya? Orang tua sekarang sih pinter-pinter ya. Saya yakin tipe-tipe yang kayak gitu kayaknya sudah mulai kita tinggalkan. Nah, orang tua berperan terlibat dalam proses bermain anak. Seperti apa terlibatnya? Terlibat sebagai
fasilitator. Apa itu fasilitator? Fasilitator adalah dia bisa memacu anak untuk berpikir lebih banyak, untuk mengembangkan ide-idenya, untuk mengembangkan inisiatif-inisiatifnya gitu ya. Jadi dia berperan sebagai fasilitator. Contohnya gimana? Contohnya tadi, misalnya dia lagi main rancang bangun, lalu dia mau bikin jembatan. Daripada kita bilang nih Kak pakai balok yang ini pakai kardus yang ini nih Kak, bikin jembatannya. Nah itu direktif namanya ya, kita nyuruh gitu namanya, menginstruksikan. Jadi kita main anaknya kerja gitu kan. Nah kalau dia sebagai fasilitator, kita bisa katakan kira-kira kalau kita pakai balok ini untuk jadi jembatan, jadinya akan kayak gimana ya? Nah, ini sebetulnya proses memfasilitasi. Beda kalimat, efeknya juga beda loh. Ya, kalimat yang kedua, kira-kira kakak Bunda nemu ini nih Kak, nemu bolpen ini nih Kak. Kira-kira kalau ini kita jadikan jembatan, gimana ya Kak ya jadinya ya? Muncul tuh ide-ide di anaknya. Ah Bunda itu sih nggak kuat buat jembatan, misalnya gitu ya. Yang ini aja Bun, atau misalnya coba Bun bisa nggak ya gitu ya. Nah, nanti ketika dia sudah mulai membuat jembatan, Bun lihat Bun, aku udah berhasil bikin jembatan. Wow, kakak berhasil membuat jembatan. Itu adalah penguatan. Peran yang ketiga, penguatan. Kalimat kita kalau bisa memang berisi penguatan-penguatan. Penguatan itu dalam bentuk kalau kita bilangnya apa ya Pak, istilah kita kayak framing gitu ya, kalau di psikologi itu ya, ngeframe gitu, menguatkan apa yang dilakukan oleh anak. Jadi ketika anak bilang, Bun lihat Bun, aku berhasil bikin jembatan, aku udah bikin jembatan. Oh kakak berhasil membuat jembatan, atau oh kakak sudah bisa membuat jembatan, itu adalah penguatan. Nah ketika kita lihat dia membuat jembatan dan kita berikan penguatan, kita bisa kasih tantangan. Kak, gimana ya caranya supaya jembatannya lebih kuat? Gitu ya. Misalnya dia tadi bikin jembatan pakai si bolpen ini nih. Kita lihat agak rapuh. Nah, kadang-kadang kita gatal juga mulutnya ya Pak ya. Kita bilang, itu kan jembatannya nggak kuat. Gitu kan. Udah hilang deh itu pikiran si anak. Kan udah idenya udah nggak berkembang lagi tuh gitu. Tapi sebetulnya kita ubah aja kalimat tadi, ubah sedikit deh kalimatnya. Kita kasih tantangan, Kak, kira-kira gimana caranya ya supaya jembatannya lebih kuat. Dengan begitu kemudian muncul lagi tuh ide-ide si anak. Muncul lagi kemampuan berpikir kritisnya, oh iya ya Bun, gini sih nggak kuat ya. Muncul lagi kemampuan berpikir kreatifnya. Kalau pakai ini gimana ya Bun ya? Pakai itu gimana ya? Gitu ya. Jadi di sini peran orang tua, dia terlibat sebagai fasilitator, dia memberikan tantangan-tantangan supaya anak mengembangkan ide-idenya. Dia juga berperan sebagai penguat, memberikan penguatan-penguatan. Sehingga anak tahu, oh aku sudah bisa. Gitu. Nah hati-hati penguatan ini, kalau nggak salah bahasa Sundanya tuh encouragement. Ya nggak Pak? Bahasa Sunda apa bahasa apa itu? Encouragement. Saya agak sulit menerjemahkan encouragement ke bahasa Indonesia. Saya terjemahkan bentuknya penguatan lah ya, kira-kira kayak gitu. Tapi kebayang ya penguatan itu seperti apa. Hati-hati menerapkan encouragement ini dengan pujian, penguatan dengan pujian. Nah, seringkali kita senang banget ngasih pujian gitu kan. Kayak, oh bagus ya gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika dikasih pujian, anak merasa sudah cukup. Gitu. Sementara kalau kita berikan penguatan, anak jadi ada proses refleksi. Oh, aku udah bisa. Gitu. Misalnya tadi dia membuat jembatan, kemudian dia bilang, Bun, aku bisa bikin jembatannya sudah jadi. Gitu. Kemudian kita bilang, bagus ya jembatannya, udah cukup. Oh, udah bagus jembatanku, sudah selesai. Itu pujian. Tapi kalau kita berikan encouragement, itu memberikan penguatan, memberikan refleksi pada si anak ini bahwa dia sudah bisa melakukan dan dia sudah berhasil melakukan. Oh, kakak sudah bisa membuat jembatan. Oh iya, aku bisa bikin jembatan. Termasuk penguatan di hal-hal lain. Kayak misalnya dia sudah bisa makan sendiri. Kita bisa kasih penguatan. Oh, kakak sudah bisa makan sendiri. Oh, kakak sudah bisa mandi sendiri. Sehingga dia
Di situ ada proses identifikasi diri bahwa aku sudah bisa untuk mengembangkan konsep dirinya. Gitu. Itu pentingnya penguatan. Oke, jadi di sini peran orang tua ya terlibat sebagai fasilitator, memberikan tantangan-tantangan dan juga memberikan penguatan-penguatan. Lalu, oke, prosesnya seperti apa supaya tadi si bermain ini bisa mengembangkan kecerdasan anak dalam berbagai aspek kemampuannya? Prosesnya adalah kita menciptakan lingkungan yang menginvitasi. Menginvitasi itu artinya mengundang anak untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita berikan dalam proses bermainnya, kita berikan kalimat-kalimat provokasi. Jadi ceritanya kita jadi provokator si orang tua ini. Provokator dalam hal apa? Provokator dalam hal mengembangkan ide-idenya, mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kayak tadi kita memprovokasi, Kak, kira-kira supaya jembatannya lebih kuat, gimana ya caranya ya? Nah, itu kan provokasi, memprovok anak, mengajak anak untuk memikirkan kembali kira-kira apa yang bisa dia lakukan selanjutnya, gitu ya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam menciptakan lingkungan yang menginvitasi. Menginvitasi itu artinya lingkungannya itu menarik gitu loh, untuk anak ini pengen tahu, pengen nanya gitu kan. Kalau dulu kita bilangnya banyak stimulasi lah, lingkungannya itu kaya dengan stimulasi. Sehingga proses-proses saintifik ini bisa berlangsung di sana. Apa itu proses saintifik yang ini? Mengamati, kemudian bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Proses ini, proses saintifik ini yang kita pacu untuk muncul di anak, sehingga anak bisa berpikir secara runut dan dia bisa menemukan hal-hal baru. Gitu. Oke, ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang bermain, pasti ingat dengan mainannya ya. Ya kan? Bisa nggak sih main tanpa mainan? Bisa aja ya. Oke, tapi biasanya bisa ya. Oke. Tapi biasanya kita kalau ingat bermain itu ingat dengan mainan. Nah, sekarang kalau kita bicara mainan kayak apa sih yang bisa mengembangkan kecerdasan anak? Mainan apa yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi kemampuan anak? Sekarang kan banyak banget mainan ya. Mainan tuh sudah beragam banget ya, dari yang murah banget sampai yang mahal banget. Ada juga yang labelnya tuh mainan edukatif gitu ya. Nah, apakah mainan-mainan seperti itu yang kita perlukan untuk mengembangkan potensi anak? Mainan edukatif itu biasanya agak mahal ya, Pak ya? Iya benar. Harganya lumayan ya. Oke. Apakah semakin mahal mainannya menjamin anaknya semakin cerdas? Oke. Kita lihat ya, mainan seperti apa sih yang diperlukan untuk mengembangkan potensi kemampuan si anak. Saya pengen ngajak ibu-ibu lihat foto ini. Ini anak main apa sih? Apa itu? Tutup ini ya? Tutup makanan ya? Tudung saji, Pak. Ya benar, tutup. Tudung saji. Dan you know, tahu nggak? Ini anak saya. Ini anak saya waktu dia masih TK. Jadi ceritanya dia ketemu tudung saji ini jatuh di lantai. Biasanya kan di meja ya, dan dia di waktu TK dia belum bisa menjangkau meja yang agak tinggi itu. Jadi suatu hari dia ketemu si tudung saji ini jatuh di lantai, dia bawa kemana-mana, dia bolak-balik, dia mainkan, dia lihat dari sana sini. Ini kita bilangnya nama kerennya dia eksplorasi. Dia eksplor tuh si tudung saji, akhirnya diajak si sepupunya, naik yuk, kata dia gitu. Jadi deh mainan dia nih. Tudung saji mahal gak sih, Pak? Ada di rumah, nggak usah dibeli. Kan? Nah, rasanya di setiap rumah ada tudung saji ya. Ada sih tudung saji yang mahal, cuma kalau punya saya ini murah banget ini tudung saji ini. Udah bertahun-tahun, ini awet, alhamdulillah awet. Menemani saya puluhan tahun nih di rumah ibu saya. Oke, jadi ini mainan. Ngeliat nggak sih itu anak mukanya happy banget loh. Iya, happy banget ini. Happy banget loh, padahal ketemu tudung saji doang ya, dia bisa se-happy itu. Ya, oke. Jadi benda apapun sebetulnya itu bisa menjadi mainan yang bermanfaat.
buat anak-anak. Apa manfaatnya sih main ginian? Banyak loh manfaatnya. Ini melatih motorik, melatih interaksi, itu dia berinteraksi sama sepupunya yang lebih kecil gitu ya. Di sini juga mengembangkan emosi, kelihatan ekspresi emosinya ya, dia happy banget. Aduh, ini saya senang banget nih. Ini saya malah pengen nanya, ini tudung sajinya seolah-olah dibuat apa? Jadi kepo, pengen tahu betapa bahagianya. Benar, saya juga penasaran, Pak. Jadi waktu saya lihat anak saya main ini, yang ada di pikiran saya adalah, oh nih anak naik perahu nih, gitu ya. Karena kalau lihat dari bentuknya kan kayaknya perahu banget ini kan, dari bentuknya dan dari gayanya. Oh nih anak main perahu. Terus saya tanya dong, itu asumsi saya, anak ini main perahu. Saya tanya, kamu main apa? Lagi apa itu? Terus dia bilang apa, Pak? Lagi naik pesawat dong. Jadi dia bilang dia lagi naik pesawat. Iya, jadi hati-hati dengan asumsi ya. Hati-hati dengan asumsi bahwa kadang kita sibuk dengan asumsi kita, oh ini anak ini pasti gini, ini pasti gitu. Padahal ternyata anak punya ide sendiri. Dia punya pemikiran sendiri yang kadang-kadang ya dan seringnya nggak sama dengan pemikiran kita. Jadi pas saya tanya lagi, apa sih nih kamu nih, lucu banget deh. Terus dia bilang, aku naik pesawat. Oh oke, naik pesawat berarti kan di langit ya. Jadi terus saya tanya lagi, oh lihat apa kamu di langit sana? Udah dia sebutkan lah tuh planet-planet, nama-nama planet yang dia tahu gitu. Jadi dari permainan yang sederhana dan murah ini, kita bisa mengembangkan banyak hal. Gitu. Dan yang perlu diingat adalah mainan itu adalah media atau alat. Jadi yang fokus kita bukan pada mainannya, tetapi fokus kita pada proses apa yang terjadi dalam bermain itu sehingga bisa mengembangkan kemampuan si anak, gitu ya. Jadi dengan tudung saja udah bikin happy kok ya. Oke. Nah, kembali lagi, mainan hanya sebagai alat, sebagai media, sementara proses itu yang lebih penting, proses bermainnya. Apapun yang ada di sekitar anak, objek-objek, benda-benda yang ada di sekitar anak itu bisa menjadi mainan yang sangat mengasihkan buat anak. Ya, jadi kita hati-hati dengan asumsi kita. Ini kayaknya nggak seru nih. Ternyata buat anak seru banget gitu. Apa yang seru buat kita belum tentu seru buat anak. Apa yang seru buat anak belum tentu seru buat kita gitu. Semua objek, semua benda yang ada di sekitar anak itu bisa menjadi mainan dan bisa menjadi media untuk kita mengembangkan kemampuannya. Saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak di sini untuk memastikan bahwa di rumah ada hal-hal seperti ini. Ada 7 hal, ada 7 objek yang harus ada di sekitar rumah yang bisa dijadikan mainan oleh anak-anak. Pertama adalah barang bekas. Barang bekas pasti ada ya di rumah ya. Kotak-kotak, kardus-kardus bekas aneka ukuran, kardus susu kayak kardus. Sekarang kan apalagi masa pandemi gini ya, masa-masa pandemi gini kan kita sering banget tuh belanja online ya. Nah, biasanya kan pakai kardus tuh, kardusnya aneka ukuran ya kan. Nah, kalau udah dibersihin, simpen tuh kardusnya. Kardus itu media yang sangat asik banget buat main lancang bangun. Apalagi kalau kardusnya ukurannya beda-beda. Ukurannya beda-beda, kita bisa mengembangkan kemampuan anak berpikir kritis dan berpikir kreatif. Gimana caranya dia bisa membuat tiang yang sama untuk membentuk rumah misalnya ya, dengan ukuran yang berbeda-beda. Wow, itu udah konsep banyak banget yang masuk di situ. Gitu, dari konsep ukuran, perbandingan ukuran gitu ya. Di situ banyak banget masuk. Jadi jangan takut dengan barang bekas. Kalau masih bisa dimainkan oleh anak, kita kumpulkan aja. Gitu. Kemudian bahan-bahan yang terbuat dari kain dan benang. Misalnya kain-kain felt ini ya, kain-kain ini kain flanel, pita-pita gitu ya. Nah, saya senang banget tuh bereksplorasi dengan pita. Pita-pita yang masih gulungan atau pita-pita yang sudah jadi kayak pita udah si kupu-kupu itu kan, ya itu juga bisa jadi mainan buat anak-anak. Dan benda-benda ini biarkan anak memanfaatkan benda-benda ini sesuai dengan idenya dia gitu. Jadi nggak perlu kita arahkan ini harus jadi apa, itu harus jadi apa. Misalnya kalau kain dan benang tuh hanya bisa kita jadikan
untuk membuat kreasi tas misalnya atau kreasi-kreasi tentu enggak juga, terserah anak. Kadang-kadang ada loh anak yang menjadikan benang sebagai jembatan ketika dia main rancang bangun gitu ya, dia lagi membangun terus tiba-tiba dia bikin jembatan, terus dia ingat dia punya benang, dia jadikan benangnya atau dia jadikan tali untuk jadi jembatan. It's okay, nggak apa-apa, nggak salah kan? Boleh-boleh aja, tinggal kita provokasi aja terus nih si anak gitu ya, untuk mengkritisi kira-kira oke nggak tuh, kira-kira kuat nggak tuh gitu ya. Jadi kita sediakan benda-benda ini, bagaimana anak memanfaatkannya itu biarkan sesuai dengan ide mereka. Kemudian metal ini bahasa Indonesia logam sebetulnya ya, benda-benda yang terbuat dari logam seperti ini nih ya, apa sih nih baut-baut ini ya, atau logam-logam lainnya itu biasanya bermanfaat juga tuh, anak-anak suka juga tuh mainin yang berbahan dasar logam. Lalu bahan alam, nah ini bahan alam ini banyak sekali, contohnya air, pasir ya. Anak tuh kalau udah ketemu sama air sama pasir udah lupa waktu deh, tuh udah lupa segalanya ya, udah asik banget itu, kita suruh apa aja udah nggak bisa deh, udah seneng banget gitu. Di rumah pasti ada air kan ya? Insya Allah ada. Insya Allah ada air ya. Oke. Dulu saya suka banget, saya kalau lagi pergi ke puncak saya suka banget nih ngumpulin si bunga-bunga pinus ini. Ini bunga apa biji ya? Si pinus ini nih. Ini juga bisa. Iya, pinus ya, Pak ya. Biji atau bunga ya, Pak? Biji ya, biji pinus ya. Biji ya. Semoga ya, betul kita. Oke. Jadi bahan alam tuh banyak banget yang bisa kita temukan di sekitar kita. Daun-daun kering, kemudian batu-batu. Gitu. Kalau saya membiasakan anak saya untuk tidak memetik daun dari pohonnya. Jadi dia boleh memainkan daun yang memang sudah gugur. Gitu. Kalau masih di pohon itu kita rawat. Gitu. Kalau sudah gugur boleh dimainkan. Oke, jadi ada barang bekas, kain dan bahan yang terbuat dari kain dan benang, benda yang terbuat dari metal, kemudian bahan-bahan alam, plastik. Benda-benda yang terbuat dari plastik, ada sedotan, ada botol-botol plastik, banyak sekali yang terbuat dari plastik. Kemudian benda yang terbuat dari kaca dan keramik. Kemudian material lain ini contohnya cahaya, angin. Waduh, anak itu senang banget tuh kalau main dengan angin ya. Mereka bisa bereksplorasi banyak banget. Kalau kita bisa mendatangkan angin, entah dari kipas angin lah, entah dari apa gitu ya, mereka bisa eksplorasi banyak. Oke, jadi 7 objek ini bisa menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan anak, mengoptimalkan kemampuan anak, gitu ya, melalui kegiatan bermain. Dia bisa memanfaatkan benda-benda ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, mengembangkan daya kreativitasnya dan kemampuan-kemampuan lainnya. Gitu. Jadi nggak perlu berpikir bahwa mainan itu harus mahal, yang penting ada nih benda-benda yang berbahan dasar ini di rumah. Gitu. Oke, saya mau kasih lihat foto. Ini contoh, ini settingnya di sekolah nih. Tapi ini bisa kita adaptasi untuk main di rumah. Nah, main apa ini anak ini? Di sini kalau kita lihat ada bak, ada air, dia main tuang air. Permainannya sederhana ya. Sederhana banget loh, dia hanya menuang air ke dalam botol. Tapi di sini banyak sekali kemampuan yang bisa dikembangkan. Pertama pastinya koordinasi mata dan tangan. Bagaimana dia bisa mengambil air kemudian menuangkan ke dalam botol. Kemudian kekuatan otot jari-jari tangannya. Kuat nggak dia tuh memegang air yang ada di dalam gelas kemudian menuangkannya ke dalam botol. Kemudian kemampuan untuk fokus. Bisa nggak tuh dia fokus? Ada anak yang menuangnya tuh asal aja zer gitu ya, tumpah-tumpah gitu. Ini salah satu kegiatan bermain yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan fokus anak. Fokus kemudian kemampuan konsentrasi. Apa sih bedanya fokus dan konsentrasi ya? Kalau fokus itu mengarahkan perhatiannya, kalau konsentrasi itu mempertahankan perhatiannya sampai batas waktu tertentu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini anak perlu tekun, perlu duduk di situ sampai si botolnya penuh.
Ya mau sampai penuh, mau sampai nggak penuh itu terserah anak sih sebetulnya ya. Nanti kita bicarakan, kita bisa kasih kalimat provokasi di sini. Oke, jadi melatih konsentrasi juga. Kemudian di sini kita bisa mengajar anak konsep-konsep dasar, konsep perbandingan, penuh, kosong, berat, ringan, gitu ya. Kemudian di sini juga ada warna, saya lihat merah, kuning, hijau. Ini air yang dikasih pewarna makanan. Kenapa pewarna makanan? Supaya aman untuk anak-anak gitu. Jadi dikasih pewarna makanan. Kenapa dikasih pewarna? Pertama ya supaya lebih fun aja, supaya lebih menarik aja. Kedua, menjadi satu proses belajar juga buat anak gitu. Nah, di sini anak bisa belajar tentang warna. Nah, kalau kita mau kasih kalimat provokasi di sini, kita cukup sediakan barang-barang ini. Kemudian kita bilang sama anak, Kak, gimana caranya ya supaya botol itu penuh? Gitu. Biarkan mereka yang mengembangkan idenya. Mereka misalnya lihat corong, mereka mau pakai corongnya atau mereka nggak mau pakai corong, terserah si anaknya. Jadi kita cukup kasih pertanyaan, gimana caranya ya supaya botol itu penuh terisi air. Lalu kita lihat prosesnya. Misalnya mereka lihat-lihat corong, pakai ini deh, gitu dia pakai corong. Kemudian nanti dia coba. Atau dia nggak sabar, misalnya corongnya dilepas, dia langsung tuang ke botolnya. Nah nanti kita bisa kasih feedback juga. Oh banyak yang tumpah airnya ya, misalnya. Nah melalui proses bermain ini, anak akan membentuk pemahamannya sendiri. Misalnya tadi dia coba nggak pakai corong, kok susah ya masuknya ya. Lalu dia coba pakai corong, oh lebih gampang. Nah biarkan dia bereksplorasi dan dia akan menemukan sendiri, membuat kesimpulan sendiri tanpa perlu kita perintahkan. Kadang-kadang kita gatel juga mulutnya, dipakai dong Kak corongnya. Nah itu skip aja tuh, nggak perlu. Biar dia yang menemukan sendiri, karena di situ adalah proses dia memecahkan masalah. Gitu. Jadi kita lihatin aja gimana proses dia bermain, lalu kasih provokasi. Oke, masih dengan media yang sama, si bak dan si air yang warna-warni itu, tapi sekarang kita kasih dia sabun cuci tangan nih biasanya yang dipakai nih biar aman buat anak. Lalu kalau tadi di sini kita pakai botol dan corong dan gelas, kalau di sini alatnya adalah pengocok telur. Punya pengocok telur di rumah? Ya, yang gitu-gitu tuh, yang ada ya. Oke, kegiatan ini manfaatnya apa? Dia ngocok si airnya itu sampai berbusa. Itu melatih kekuatan otot jari-jari tangannya. Apa sih gunanya kekuatan otot ini? Gunanya untuk dia nanti menulis. Gunanya nanti dia untuk menggunting. Gunanya banyak banget gunanya kekuatan otot. Kalau ototnya lemah, dia harus menulis banyak, biasanya akan capek. Terus mutung, nggak mau nulis. Gitu. Jadi permainan ini dia melatih kekuatan otot jari-jari tangannya, kemudian koordinasi mata dan tangan. Kemudian kalau kita lihat postur duduknya juga dilatih di sini ya. Kemudian juga belajar banyak hal juga, konsep-konsep dasar juga tadi, perubahan bentuk, misalnya ya, warna dan sebagainya. Kalau saya suka jahil nih, saya bilang, aku pengen es krim dong. Nanti dia bikinin es krim, si busa-busanya itu ceritanya jadi es krim. Aku mau es krimnya dituang di gelas. Ketika dia menuang di gelas, nah nanti misalnya tumpah dan sebagainya, itu menjadi proses belajar buat si anak. Bagaimana caranya supaya si es krim ini tidak tumpah di gelas. Gitu. Itu jadi proses belajar juga buat dia. Kemudian biasanya saya suka jahil juga. Aku pengen es krimnya tapi yang warna-warni. Gitu. Itu sebenarnya kalimat provokasi juga buat dia. Gimana caranya supaya jadi warna-warni ya? Kadang-kadang kita bisa juga kalau bermain warna itu kita bisa kasih kalimat provokasi. Kira-kira kalau kita campur warna merah sama warna kuning ini gimana ya jadinya ya? Ya, jadi kalimat provokasi itu selalu dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan terbuka yang memancing anak untuk berpikir dan atau mencoba gitu. Oke ya, ini dia kocok sabun, kemudian masih sama medianya si air dan si bak, hanya sekarang dia pakai spons. Spons ada di rumah? Ada ya, insya Allah ada spons di rumah.
Biasanya kita buat cuci piring. Apa manfaatnya? Sama untuk latih kekuatan otot-otot jari tangan. Ini proses mainnya adalah memindahkan air dari bak yang di sebelah kanan ke bak yang di sebelah kiri dengan spons. Jadi dia sponsnya dia taruh dulu di bak yang sebelah kanan itu. Kalau sudah basah nanti dia peras airnya di bak sebelah kiri. Itu prosesnya seperti itu. Tapi dalam dalam proses bermainnya kita biarkan aja dia bereksplorasi gimana caranya dia mau memindahkan air dari satu bak ke bak lainnya gitu. Oke, nah dari ketiga permainan ini hampir sama ya, kita pakai air, media-medianya juga ada di rumah dan cukup terjangkau saya kira ya. Bukan hal yang bukan objek-objek yang mahal gitu. Artinya ini bisa kita sediakan di rumah. Dan ternyata dari sini kita bisa banyak sekali mengembangkan kemampuan anak motoriknya, kemudian pengenalan konsep-konsep dasarnya gitu ya. Konsentrasi juga bisa kita kembangkan. Nah, kalau ini dia main rujak-rujakan nih, dia numbuk ini belimbing buluh ditumbuk sama dia. Gitu ya. Nah, ini sudah ada proses interaksinya dengan temannya. Biasanya temannya beli, aku mau beli rujak gitu ya, atau apapun dia menyebutnya gitu. Nanti dia tumbuk. Sini juga motoriknya terlatih, konsentrasinya terlatih, keseimbangan tubuhnya, bagaimana dia menjaga posisi tubuh sambil terus menumbuk gitu terlatih juga. Gitu ya, banyak hal yang dilatihkan di sini. Perubahan wujud juga dia lihat dari sini, dari belimbing yang utuh kemudian ditumbuk jadi halus dan sebagainya, itu dia lihat. Tekstur dia main juga di situ. Nah, kalau ini dia main ceritanya dia lagi mancing nih, naik perahu mancing. Nah, saya kira ada nih ya keranjang-keranjang kayak gini di rumah ya. Nah, kardus-kardusnya kita bisa bikin ikan-ikanan. Kalau lihat di situ ikannya, kemudian ada alat pancingnya, dan seru deh dia mancing di situ. Nanti dia ngobrol sama temennya. Kamu dapat ikan nggak? Gitu ya. Oke. Sementara karena isolasi, kita jadi temannya si anak dulu. Oke. Ini yang namanya terlibat, bahwa dalam proses itu kita bisa jadi temannya si anak. Saya ingat anak saya yang pertama sekarang sudah besar dia. Dulu waktu dia masih kecil, anak perempuan, itu saya sering dijadikan objek sama dia. Jadi dijadiin temennya, dijadiin teman mainnya. Jadi dia suka main masak-masakan. Kalau perempuan kan suka main masak-masakan ya, main masak-masakan. Nanti saya jadi temennya, dia bikin teh-tehan tuh, diaduk sama dia gitu kan. Sampai dia masuk sekolah, saya masih jadi temennya. Dia setiap pulang sekolah, dia model belajarnya eksperimental. Jadi apa yang dia lihat dia praktekkan di rumah. Sekolah dia diajar oleh guru, sampai rumah saya suruh jadi muridnya, dia jadi guru gitu ya. Nah, itu saya dengerin aja dia cerita apa. Jadi ceritanya dia menjadi guru, dia ngajarin saya apa yang dia dapat pelajaran di sekolah gitu. Nah, ini proses di mana orang tua terlibat dalam proses bermain si anak. Di sini juga orang tua bisa terlibat nih. Asal muat aja tuh di keranjangnya. Oke, artinya di sini kita bisa mainkan sama-sama, ada proses interaksi juga yang terjadi. Oke, kelihatannya itu Eva yang mau saya bagi untuk ibu-ibu dan bapak di pagi hari ini, bahwa kegiatan bermain itu bisa sangat menyenangkan dan bisa banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari kegiatan bermain, bisa banyak sekali mengembangkan kemampuan Ananda, dan nggak perlu khawatir, nggak rumit kok. Cukup kita terlibat, kita berikan tantangan-tantangan, dan kita kasih penguatan-penguatan. Mainannya juga nggak rumit kok. Manfaatkan saja benda-benda yang ada di rumah. Itu Eva, mudah-mudahan bermanfaat buat ayah bunda di rumah ya, Eva ya. Aduh, terima kasih banyak Bu Dini. Din, ini saya mau tanya dulu nih. Saya terima kasih tadi paparannya bagus gitu. Jadi, dan semua material untuk bermainnya semuanya ada di rumah. Tadi yang Dini sebutkan itu semuanya ada di rumah. Anda kan kita lagi lagi isolasi nih di rumah aja kan. Betul. Jadi manfaatkan aja yang ada di rumah. Betul. Bu Dini, saya mau tanya nih, ini kan sebetulnya sudah jam 10. Apakah masih mau dibuka sesi tanya jawab atau bagaimana? Karena Bu Dini katanya jam 10. Iya nih, atau saya kasih 10 menit cukup Eva? Oh, oke. Kita kasih kesempatan dulu mungkin ya. Ada yang mau langsung bertanya kah?
Kalau misalnya tidak, saya sambil menunggu ya Bu Dini, saya bacakan yang sudah ada di kolom chat nih Bu Dini. Ada dari Pak Gentur. Ini Pak Gentur ini rajin sekali nih, Din. Ini hampir setiap seminar atensi hadir. Katanya ada anak usia umur 5 tahun dikonsulkan pada saya karena suka ngomong kasar atau kotor, kata-kata binatang dan lain sebagainya, atau kata-kata seperti orang dewasa. Saya tahu lingkungannya memang buruk gitu. In the gang dan kumuh. Oh, jadi lingkungan sekitarnya kumuh. Di situ juga orang dewasa berkumpul. Jadi bareng mungkin ya orang dewasa dengan anak kecil. Kebayangkan lingkungan dewasa yang campur aduk, biar nggak panjang. Mohon saran katanya Bu Dini ini harus bagaimana nih menghadapinya mungkin ya. Coba kasih. Silahkan Bu Dini. Ya, jadi memang di sini kita melihat bagaimana kuatnya pengaruh lingkungan terhadap si anak. Gitu ya, bahwa bagaimana dengan siapa anak bermain, dengan siapa anak bertumbuh, dengan lingkungan seperti apa anak bertumbuh, itu akan menjadikan si anak itu akan seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah kemudian orang tuanya membatasi dia nggak boleh keluar rumah, atau apa nih yang dilakukan gitu ya? Kalau saya prinsipnya gini Pak, kita punya dua pilihan. Kita mau menjadikan anak itu steril, atau kita mau menjadikan anak itu imun. Ini kita bicara anak 5 tahun ya, di mana usianya memang sedang usia dia penanaman nilai-nilai gitu ya. Kembali lagi, kita mau jadikan dia steril atau imun. Kalau kita mau jadikan dia steril, keep di rumah. Masuk rumah nggak boleh keluar rumah. Steril. Hanya kita nggak tahu nanti setelah itu lingkungan seperti apa yang akan dihadapi oleh si anak. Anak ini somehow, suatu waktu pasti harus keluar rumah, harus ketemu dengan orang yang macam-macam. Kebayangkan Pak, kita di kampus tuh kayak gimana orang-orangnya ya Pak ya? Ya, teman-teman, ya kan? Teman saya di SD, teman saya di SMP, teman saya di SMA, di kampus tuh beda-beda semua. Artinya anak ini akan menghadapi lingkungan yang sedemikian rupa hingga masa dewasanya. Sehingga kalau kita buat dia steril, belum tentu itu akan menjadi hal yang baik buat dia di masa depannya nanti, gitu. Kalau saya memilih dia untuk menjadikan anak saya imun, hanya memang PR-nya jadi berat buat orang tua. Ibaratnya gini, begitu main keluar pulang bawa oleh-oleh, kita sikatin lagi tuh, gitu ya, kita bersihin lagi gitu oleh-olehnya itu. Gitu. Yang penting adalah bagaimana pembentukan nilai di dalam rumah itu sendiri. Bagaimana orang tua ini berkomunikasi dengan anaknya. Seringkali anak usia 5 tahun, bicara tuh hanya niruin aja, dia nggak ngerti artinya apa. Nah itu yang perlu kita eksplorasi lagi di anak. Kadang-kadang kita reaksinya berlebihan. Ketika anak pulang ngomong sesuatu yang kasar misalnya ya, kemudian kita marah. Jangan lupa anak itu perkembangan tingkah laku itu tergantung dari penguatan yang kita lakukan. Ketika dia mendapat penguatan, maka tingkah lakunya akan diulang. Ketika tidak mendapat penguatan, maka tingkah lakunya akan hilang, gitu. Jadi ketika dia pulang, dia ngomong kasar, kita marah, itu bentuk penguatan. Akhirnya dia ulangi. Saran saya sebaiknya ditanyakan pada anak itu, oh itu apa sih artinya? Kamu tahu nggak itu artinya apa? Kemudian kita jelaskan pada anak sesuai dengan usianya, pemahaman anak seusianya, dan sampaikan bahwa itu bukan kata-kata yang baik untuk diucapkan. Itu bukan kata-kata yang sopan untuk diucapkan. Lihat deh, ayah dan bunda pernah nggak bicara seperti itu? Gitu ya. Jadi saya kira PR-nya berat, nggak mudah, tapi kalau di keluarga sendiri bisa menanamkan nilai-nilai yang baik, itu akan bisa kok. Gitu. Itu mungkin Eva. Jadi betul ya. Jadi lebih baik tadi ini tugas orang tua nih setelah pulang tadi kata Bu Dini oleh-oleh bawa oleh-oleh itu justru tantangan buat orang tua ya untuk mengevaluasi mungkin kejadian-kejadian perharinya bagaimana ya Bu Dini ya. Perhatikan juga tontonan ya Pak siapa tadi Pak Gentur ya, perhatikan juga tontonan anak nih di rumah. Tontonannya seperti apa? Saya perhatikan sekarang anak saya sekarang lagi suka banget nonton YouTube. Yang kalau YouTube tuh namanya apa, Pak?
Apa tuh? YouTuber ya. Ya, YouTuber. Nah, YouTuber nah, suka bikin vlog dan sebagainya, dan kadang-kadang kata-katanya tuh sebetulnya bukan kata-kata yang kasar, tapi kayak misalnya apa ya, kayak ngasih istilah-istilah apa gitu. Iya, banyak tuh ya. Itu PR juga tuh gitu. Jadi perhatikan juga tontonan anak di rumah seperti apa. Nggak selalu loh. Kadang-kadang anak yang nggak keluar rumah pun, yang hanya di dalam rumah pun, kadang-kadang bisa ngomong kasar dari tontonan-tontonannya gitu. Jadi itu juga perlu kita perhatikan. Oke, ya terima kasih Bu Din. Din, boleh nggak stop share dulu biar view-nya narasumber besar nih. sorry. Terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Gentur. Ada satu lagi nih dari Evita. Halo Fit. Oke, dari Evita nih. Katanya minta tips dan trik untuk mengajak anak usia SD agar lebih tertarik pada kegiatan bermain selain gadget. Katanya gemes lihat anak-anak sekarang asik sendiri main gadget maksudnya. Oh iya, oke. Gadget, tapi sekarang pandemi jadi tidak memungkinkan. Karena ini terkait dengan pandemi nih, Bu Dini, gimana nih? Baik, ya. Halo, Vita. Open mic juga boleh, Fit. Silahkan nih di sini. Ini mas saya kenal banget. Boleh ya? Oke, hai. Boleh dong, boleh banget dong. Oke, silahkan. Ya. Jadi gadget ya, kayaknya Atensi pernah bahas tentang gadget ya Pak ya? Ada, gadget itu Vivi. Oke, boleh nanti dilihat lagi filmnya ya Bu Evita. Tapi Ya, gini, ya kalau saya gini, kalau sekarang kan memang generasinya generasi digital ya, generasi gadget gitu. Kalau saya memang akhirnya saya tidak anti dengan gadget karena anak-anak ini memang generasinya dia, dan nanti dia akan berinteraksi terus dengan gadget-gadget ini gitu. Apalagi sekarang dengan proses belajar online, mereka harus berinteraksi dengan gadget. Ada teman saya yang mengajarkan saya, teman saya itu namanya Ciptanti Parsaulina. Nah, dia mengajarkan saya untuk kenal ya? Kenal kayaknya ya. Dia ngajarin saya. Dong dikenalin sama temennya itu, Ibu Ciptanti. Udah deh, kita tuh prinsipnya accept and utilize aja, kata dia gitu. Jadi terima dan gunakan. Terima aja apa adanya. Ya, terima aja apa gunanya. Terima dan gunakan. Terima dan gunakan. Kita lihat anak kita into banget sama gadget. Gimana supaya dia tertarik untuk melakukan hal yang lain? Kita lihat dulu ada hal lain yang bisa dia lakukan nggak? Kalau alternatifnya nggak ada, gimana dia mau tertarik? Gitu. Jadi kita sediakan dulu ada alternatif kegiatan lain yang memang lebih menarik dibandingkan gadget. Gitu. Jadi alternatifnya harus ada dulu. Kalaupun nggak ada, ya udah kita accept aja. Kemudian kita utilize, kita duduk aja di sebelah dia, mau main apa sih? Kembali terlibat, gitu ya. Kemudian lihat kita jadi partner mainnya dia. Kenapa? Karena prinsipnya adalah connection before connection. Kita connect dulu nih sama anaknya sebelum kita mengoreksi tingkah lakunya. Kalau kita belum connect, frekuensinya belum sama, susah kita ngoreksi anak ini untuk mengubah perilakunya, gitu ya. Jadi kita connect dulu. Kadang-kadang anak saya yang kedua ini juga lagi senang banget gadget. Akhirnya saya main di sebelahnya, main gadget juga. Kita main game sama-sama sama dia. Itu seru banget ya, seru banget. Azan, saya bilang, aduh, ibu mau sholat dulu ya. Dia mau sholat akhirnya. Kenapa? Karena kita udah main bareng tuh, gitu. Jadi bukan yang kemudian dia main, kemudian begitu azan saya ngomel-ngomel, sholat dulu dong, udah azan, bla 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 gitu ya. Saya lakukan ini saya hanya memberikan contoh sederhana ya. Artinya bukan berarti bahwa kehidupan saya harus ditiru, enggak, bukan. Kehidupan saya masih banyak sekali kekurangannya. Hanya kebetulan saya punya problem yang sama dan saya sedang coba-coba juga nih untuk mengatasinya gitu ya. Saya coba tuh si connection before correction. Saya connect dulu sama anak saya main bareng, saya lihat nonton apa sih, main apa sih gitu ya. Kemudian ketika main bareng udah seru-serunya, dia merasa sudah, waduh ibu gue CS gue nih gitu ya. Setelah itu saya suruh apa aja lebih mudah. Bukan berarti gampang, tapi lebih mudah dibandingkan ketika saya belum connect sama dia. Gitu. Jadi Bu Vita, kalau mau mengalihkan dari gadget untuk anak-anak SD, sebetulnya saya kira untuk anak SD itu proses bermainnya sudah lebih terstruktur ya. Sudah lebih terstruktur, sudah lebih mengarah ke misalnya membuat suatu kreasi,
sudah lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya produktif gitu ya. Mungkin dicarikan alternatif kegiatan yang memang dia bisa berkreasi, dia bisa membuat sesuatu gitu. Dan tadi lingkungannya sifatnya invitasi, lingkungannya memang merangsang dia untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nah, yang saya tahu kan Bu Vita ini seneng banget masak nih, Fa. Seneng makan, Bu. Baru mau ngomong. Oke, kalau anaknya suka masak juga atau siapa tahu anaknya suka masak ya, dikasih tantangan, kamu mau nggak? Kita bikin ini yuk. Ya ada resep baru nih, aku punya resep baru ya, hal kayak gitulah Fit ya. Biasanya justru gini, memang masak sih. Ayo Ma masak, tapi yang diminta tuh yang aneh-aneh, kok jadi gue yang konsul. Masakannya banget ya. bahannya harus beli dulu jauh gitu. Oke, nah itu jadi salah satu gini, jadikan semua situasi itu sebagai proses pembelajaran buat si anak. Jadi ketika dia minta sesuatu yang aneh-aneh, itu kan pikiran kita aneh ya. Buat dia mah nggak aneh gitu kan. Orang gue pengen gini doang kok aneh gitu ya. Jadi ketika oh ternyata bahannya tuh nggak bisa gitu. Ini bahan ini nggak ada nih Kak. Kita harus beli di mana misalnya gitu ya. Tanyakan lagi ke dia. Kira-kira untuk bahan ini bisa kita cari gantinya nggak? Bisa pakai bahan yang lain nggak? Biarkan aja dia berpikir. Terus misalnya dia, ya udah Bun, kita pakai ini aja, coba aja. Jangan khawatir dengan hasil. Kita tahu bahwa ini nggak akan berhasil nih, karena si bahan tadi nggak ada gitu ya. Kita tahu, tapi kan anak kita nggak tahu. Anak kita kan nggak tahu itu akan berhasil atau nggak tuh si kuenya. Jadi biarkan dia bereksplorasi, biarkan dia menganalisa, biarkan dia melihat sendiri hasilnya. Kemudian dia membuat kesimpulan, oh bener ya Bunda ya, ternyata nggak bisa nih kalau nggak pakai bahan itu. Oke, Fit, ya paling resikonya dapur kotor-kotor lah ya. Ya enggak, motorin dapur aja. Thank you. Oke, terima kasih, Fit. Terima kasih. Oke, makasih nih Bu Dini. Tapi intinya tadi terkait dengan gadget itu, ya mungkin orang tuanya dulu yang membatasi pemakaian gadget. Mungkin nanti lama-lama akan ini ya. Selama kita melarang, ayo jangan main gadget, tapi ibunya atau bapaknya begini terus ya susah juga ya. Karena anak-anak akan meniru ya Pak ya. Proses belajar anak yang paling efektif adalah dengan meniru. Betul. Oke, Din, terima kasih banyak untuk segala ilmunya nih dari pagi nih kita. Ini karena sudah 10-19 saya kasihan juga Bu Dini mau ada klien udah nunggu pasti di ruangan praktek. Oke, terima kasih untuk ilmu yang diberikan nih dari tadi jam 9 udah lewat malah waktunya. Oke, semoga bermanfaat untuk peserta yang hadir di seminar kali ini. Bu Dini jangan dulu pergi ya, saya minta foto dulu sebentar aja ya. Ayo peserta yuk kita foto dulu sebelum Bu Dini ini kabur nih. Ayo tolong dibuka videonya ya. Tolong dibuka videonya. Sudah dibuka kah semuanya? Yuk dibuka dulu yuk. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Untuk jadwal dan tema seminar, boleh follow Instagram @atensi anak remaja. Jadi nanti bisa update terus tema-tema seminar dan jadwalnya. Ayo silahkan dibuka videonya. Oke, di sini banyak hadir nih teman-teman dari psikologi Unpad 95. Nah, ini kayaknya nggak mau dibuka semua nih fotonya. Oke deh, saya foto sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih banyak. Dini, terima kasih banyak untuk kehadiran di seminar kali ini. Oke, peserta juga semuanya terima kasih banyak teman-teman nih banyak. Terima kasih banyak udah hadir di seminar atensi kali ini. Oke, semoga bisa bergabung lagi di seminar atensi minggu depan. Silakan follow Instagramnya atensi anak remaja atau buka websitenya atensi.id. Oke, terima kasih Dini. Ya. Terima kasih kembali Eva, terima kasih Ayah Bunda, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pagi ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Inuy, ada Wiwi. Inuy lagi masak, Wiwi lagi ngapain ya?
nih ketemu teman-teman psikologi nih. Pak Gentur juga psikolog nih. Din. Pak Gentur. Oke. Ya, saya close. Terima kasih ya. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.